Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Bikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan bagi yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komen, dan kemudian sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini ya teman-teman dan pemirsa serta sobat YouTube semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan sharing kembali masih mengenai ilmu seputar ternak entok ya teman-teman. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas mengenai cara memilih indukan yang baik untuk kita jadikan sebagai indukan dalam ternak entok sistem pembibitan. Sekaligus video ini adalah video jawaban dari pertanyaan salah satu teman kita di Jawa sana ya teman-teman, yang menanyakan tentang cara memilih indukan entok yang bagus ya teman-teman. Nah, karena ini adalah untuk sistem pembibitan, ini sangat bagus sekali, sangat penting sekali kenapa dipertanyakan. Dan pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang sangat super sekali, sehingga saya harus menjawabnya dengan jawaban yang super juga ya teman-teman. Nah, jadi tidak perlu waktu lama untuk saya menjawab pertanyaan dari sahabat kita. Yang penting setelah saya jawab, kemudian saya buktikan melalui salah satu contoh dari indukan yang bisa memproduksi banyak telur. Nah, perlu teman-teman dan pemirsa serta sobat YouTube semua ketahui bahwa dalam ternak entok sistem pembibitan yang kita harapkan hanyalah produksi telur dari mereka teman-teman. Jadi ketika kita salah memilih indukan ya yang tidak mampu memproduksi banyak telur, maka siap-siaplah kita untuk rugi. Ya teman-teman, kita langsung to the point saja, tidak mau bertele-tele dalam hal ini ya teman-teman. Nah, karena ini sangat penting untuk sukses di dalam peternak entok sistem pembibitan, maka hal yang paling terpenting yaitu memilih indukan yang mampu memproduksi banyak telur. Ya, untuk yang kedua, tidak hanya mampu memproduksi banyak telur, akan tetapi juga mampu secara maksimal untuk menetaskan telur-telurnya teman-teman. Ya, terkadang ada juga ya teman-teman, sudah mampu untuk memproduksi banyak telur, akan tetapi dia tidak maksimal ya untuk menetaskan telur-telurnya. Nah, kita akan langsung kasih contoh teman-teman supaya tidak terlalu panjang durasinya. Ya, ciri-ciri entok yang bisa kita jadikan untuk indukan dalam ternak entok sistem pembibitan. Nah, jadi menurut versi saya, untuk memilih indukan entok yang baik dan bagus untuk kita jadikan sebagai indukan dalam ternak entok sistem pembibitan adalah yang seperti ini teman-teman. Secara kebetulan dia sudah nongkrong di depan layar kaca kita. Ya, dia malah bukan saya suruh ya teman-teman, tapi dia nongkrong sendiri. Seakan-akan dia tahu bahwa dia lagi di video ini ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh ciri-ciri indukan entok yang bagus sekali untuk kita jadikan sebagai indukan ternak entok pembibitan. Ya, langsung saja ya kita perhatikan secara cermat, secara body teman-teman ya. Secara body dia tidak terlalu besar. Ya, saya sarankan untuk memilih indukan entok yang jangan terlalu besar bodinya. Ya, jangan terlalu gemuk. Kenapa saya tidak sarankan untuk memilih entok yang gemuk teman-teman ya? Ada alasannya ya. Nah, alasan saya kenapa tidak mau memilih entok yang gemuk untuk sistem pembibitan, karena pada entok yang gemuk itu terdapat banyak sekali lemak. Nah, lemak itulah yang akan menghambat proses produksi telur pada entok itu sendiri. Ya teman-teman, nah itu fakta. Ya, saya bisa buktikan di petarangan saya nanti. Nah, jadi kesimpulannya untuk memilih entok atau indukan entok yang baik dan bagus untuk kita jadikan sebagai indukan ternak entok sistem pembibitan, ya, maka pilihlah yang pertama sehat, ya. Nah, ciri-ciri entok sehat sudah saya review, dan kemudian secara body dia tidak terlalu gemuk. Jangan memilih yang gemuk dan besar ya teman-teman, tapi pilihlah yang seperti ini, sedang. Artinya langsing itu dia tidak kurus. Kalau kurus pasti dia tidak bagus. Ya teman-teman. Nah, dia langsing tapi sehat ya teman-teman. Nah, pilihlah yang seperti ini. Nah, tunjukkan ke petarangannya teman-teman. Telur yang dihasilkan dari indukan entok ini ya teman-teman, termasuk indukan entok andalan saya. Ya teman-teman, kita akan langsung ke petarangan. Nah, inilah dia teman-teman, telur yang dihasilkan dari indukan entok yang tidak terlalu gemuk yang saya tunjuk tadi ya teman-teman. Nah, ini ada 15 butir ya teman-teman. Nah, tapi ini 15 butir ini yang saya ngeramkan saja. Sebetulnya entok itu mampu memproduksi 21
butir telur ya teman-teman. Hanya saja sesuai dengan target saya itu saya tidak pernah menetaskan telur lebih dari 15 butir. Nah, jadi kalau indukan telur itu bertelur lebih dari 15, artinya sisanya pasti saya goreng. Kalau tidak saya goreng pasti saya jual. Ya. Tapi saya tidak pernah menetaskan telur lebih dari 15 butir. Nah, di sini sudah ada 15. Dan yang lainnya pun sama teman-teman ya. Kita lihat ya. Ini lagi dalam proses angrem semua ya teman-teman. Alhamdulillah lagi dalam proses angrem semua. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, ini juga 15. Yang ini juga 15 ya. Bisa kita buktikan, tapi kalau nanti saya buka saya pasti dicocor ya teman-teman. Nah, kita Nah, kita cek aja sebentar. Nah, ini juga 15 butir ya teman-teman. Nah, kemudian yang ini juga 15 butir. Ya. Lagi pada ngeram. Nah, jadi kita intip saja teman-teman, takut mereka terganggu sehingga nanti justru malah mengganggu proses angremnya mereka ya teman-teman. Nah, jadi inilah yang terjadi teman-teman ketika kita mampu untuk memilih indukan entok yang bagus dan super. Nah, kita pasti akan jauh dari kata kerugian ya teman-teman ketika kita menguasai ilmunya teman-teman. Termasuk salah satu ilmu untuk beternak entok adalah mengenai cara memilih indukan yang baik, terutama adalah untuk pembibitan yang kita bahas kali ini. Nah, jadi teman-teman, video kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat ya. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.